Halo anak-anak, salam jumpa lagi, salam sehat di tahun yang baru, tahun 2021. Hari ini kita memulai pelajaran kita lagi. Semoga semangatnya semakin berkobar-kobar, semakin pintar, menjaga kesehatan, semakin rajin belajar, dan semakin baik. Nah, anak-anak, kita pada semester berikut ini akan mulai pembelajaran dengan tema Sakramen Baptis. Maka, seperti biasa, kita akan memulai dengan doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidupku hingga saat ini. Kiranya Tuhan menolongku juga saat belajar, agar mudah mengerti dan semakin berusaha menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, dalam sakramen baptis ada 5 simbol digunakan dan pasti ada artinya atau maknanya. Yang pertama adalah menggunakan air. Tentu tidak sembarangan air. Air baptis lah yang digunakan untuk membaptis. Gunanya adalah untuk membersihkan diri dari dosa. Maka bagi yang sudah dibaptis berarti dia dilahirkan kembali dalam hidup baru sebagai anak Allah. Kemudian akan menggunakan nama baptis. Jadi yang akan dibaptis menggunakan nama baptis dari nama santo atau santa. Misalnya Damianus, Katarina, Gabriela, Yohanes, Alexander, Helena, dan lain-lain. Lalu menggunakan minyak krisma. Minyak krisma adalah lambang Roh Kudus, berarti dikuatkan oleh Roh Kudus. Menggunakan lilin yang menyala, karena lilin menyala dengan baptisan telah menerima terang Kristus. Lilin bernyala sebagai lambang semangat yang baru. Pemberian lilin bernyala dimaksud agar semangat hidup itu dijaga agar tetap hidup seperti terang lilin itu. Dan yang kelima, menggunakan kain putih. Kain putih adalah lambang hidup baru yang suci. Nah, anak-anak, di dalam sakramen baptis ada pernyataan sikap menolak setan dan pengakuan iman dengan mengucapkan syahadat para rasul, yakni doa aku percaya. Apakah kalian sudah bisa doa aku percaya? Nah, sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan dari Allah. Maka baptisan merupakan sakramen yang pertama kali diterima oleh orang Katolik. Sakramen baptis adalah pintu gerbang menuju sakramen-sakramen lain. Jadi, di Gereja Katolik ada 7 sakramen. Dan sakramen baptis adalah sakramen pertama sebelum menerima sakramen yang lain. Adapun aneka karunia atau rahmat dari sakramen baptis adalah diangkat menjadi anak Allah, dipersatukan dengan Kristus, menjadi anggota gereja, dibersihkan, serta disucikan. Ternyata ada 3 macam upacara baptis dalam gereja Katolik. Pertama adalah baptisan sejak bayi atau baptisan bayi. Mungkin kamu pernah melihat adikmu dibaptis atau anggota keluarga. Jadi, gereja Katolik dengan penuh iman mengajak umat agar anak sedini mungkin dibaptis. Karena sakramen adalah tanda kehadiran Allah. Dan bisa juga saat dia sudah dewasa.
Coba kamu perhatikan contoh gambar berikut itu. Lalu, baptisan ketiga adalah baptisan darurat atau baptis darurat. Biasanya ini diberi saat dalam kondisi darurat, makanya disebut darurat. Misalnya saat sakit keras, sakrat maut, atau sedang menghadapi ajal. Nah, dalam tahap pembaptisan dewasa ada 3. Tahap pertama disebut pelantikan katekumen. Tahap kedua pembelian calon baptis, dan tahap ketiga pembaptisan. Maka perlu persiapan. Sedangkan penanggung jawab para calon baptis dalam inisiasi Kristiani itu adalah umat setempat, umat yang berada di sekitar calon baptis, lalu penjamin dan wali baptis, orang tua baptis sendiri, para katekis, dan juga pastor paroki. Nah, kita mau lihat di sini ada gambar Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Inilah dasar kita sebagai orang Katolik juga meneruskan percaya melalui baptisan kita menjadi anak Allah. Nah, Yesus sendiri anak Allah juga mau dengan rendah hati dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kisah ini bisa kamu baca dalam Injil Lukas, Injil Matius, Injil Markus. Ayatnya sudah tertera. Nah, salah satu bacaan dari Injil itu adalah pada waktu itu Yesus berumur kira-kira 30 tahun. Yosef ayahnya sudah meninggal. Yesus tinggal bersama ibunya di Nazaret. Nazaret itu terkenal sebagai wilayah yang miskin dan tidak berarti. Nah, suatu hari Yesus meninggalkan Nazaret dan pergi ke Sungai Yordan, tempat Yohanes Pembaptis berkhotbah dan membaptis orang yang bertobat. Saat Yesus datang, Yohanes berseru, "Akulah yang perlu engkau baptis, mengapa justru engkau yang datang kepadaku?" Tetapi jawab Yesus, "Biarlah hal itu terjadi." Setelah itu Yesus turun ke sungai dan dibaptis. Pada saat itu langit terbuka dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Lalu terbanglah suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah pada saat itu Yesus dilantik menjadi putra Allah. Sebagai Raja semesta alam, dialah yang menyelamatkan kita. Namun dia rendah hati, maka ia membiarkan dirinya dibaptis oleh Yohanes. Sangat menarik bukan? Yesus anak Allah dengan rendah hati mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau juga rendah hati? Nah, anak-anak, sebagai pekerjaan rumahmu, jawablah dengan singkat 5 pertanyaan yang ada di LKS halaman 5. Paling atas nomor 1, 2, 3, 4, 5. Lalu, kerjakanlah di buku tulis dengan tulisan yang jelas dan rapi. Jangan lupa menulis tanggalnya. Nah, setelah kamu tulis dengan jelas dan rapi, lalu kamu foto dan kirim ke classroom. Seperti sudah beberapa kali kalian buat di semester lalu. Karena semester ini semua tugas dikirim lewat classroom. Jadi tidak perlu lagi mengantar buku tugas ke sekolah. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga mengerti dan jelas. Maka mari kita mengakhiri pertemuan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, aku bersyukur atas kesempatan hidup dan kesehatan sehingga saat ini. Semoga berkat kebaikan Tuhan, aku juga berani menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak, sampai jumpa. Selamat belajar, tetap semangat.
jaga kesehatan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bye-bye.